Tuhan dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia Allah yang perkasa. Pujilah Dia karena kebesarannya. Semua yang bernafas memuji Tuhan. Aku puji Dia dengan sangkakala. Aku puji Dia Allah yang berkuasa. Aku puji Dia penolong yang setia. Semua yang bernafas memuji Tuhan. Mulia, mulialah Tuhan. Mulia, mulialah Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Mulia, mulialah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan. Aku puji Dia dengan sangkakala. Aku puji Dia Allah yang berkuasa. Aku puji Dia penolong yang setia. Semua yang bernafas memuji Tuhan. Mulia, mulialah Tuhan. Mulia, mulialah Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Mulia, mulialah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan. Mulialah Tuhan. Mulia, mulialah Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Mulia, mulialah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Mari kita sama-sama persiapkan hati untuk datang menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari yang dijadikan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang menyembah, memuji Engkau, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang hidup, hadir di tempat kami masing-masing pagi hari ini. Dan kami percaya Engkau yang akan menyatakan kasih-Mu bagi setiap kami pagi hari ini. Dan sinar kemuliaan Tuhan melingkupi setiap kami yang menyembah pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku
hadirat Tuhan, katakan, ku ingin tetap di sini. Kami mau nikmati bait-Mu Tuhan Yesus. Yes Lord. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Angkat tangan kita, katakan, ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Ku menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau Mari lebih lagi katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau Mari angkat tangan kita, katakan, oh Tuhan Yesus, yes. Inilah kerinduan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau dimanapun kami berada, dimanapun kami berdiri ya Tuhan Yesus, kami mau terus tetap tinggal di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Bahwa kami terus masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, tenggelamkan seluruh jiwa kami Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus, melebihi dari semua keindahan dunia, melebihi dari semua kenikmatan dunia ini Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, biarkan mata kami terfokus kepada kekekalan-Mu Tuhan. Biarkan mata kami hanya fokus kepada-Mu Tuhan Yesus. Biarkan mata kami hanya terfokus kepada kerajaan kekekalan, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena kami tahu dunia ini bersifat sementara, tetapi hidup bersama dengan Tuhan itu selama-lamanya. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau begitu indah, Engkau begitu manis Tuhan Yesus. Dan kami mau terus bawa penyembahan kepadamu Tuhan. Syarala balala 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 balala. Shikirala balala 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 balala. Shikirala balala maya shikarala mo. Shikirala balala maya shikarala maya se. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Katakan oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Haleluya. Berapa banyak saudara-saudaraku sekalian yang pagi hari ini mau bersorak, menyanyi, memuji Tuhan. Lagi boleh angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan dan tepuk tangan lebar bersyukur bagi Dia, sebab Dia baik dan sampai selama-lamanya kasih setianya. Amin. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik,
depanmu sambil menciptakan kasih-Mu. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan haleluya. Bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik Tuhan, sangat baik, tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Sungguh Engkau baik Tuhan Yesus. Yes, Engkau Tuhan yang sangat baik, teramat baik bagi setiap kami. Haleluya. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan. Haleluya. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Yes, haleluya. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Haleluya. Engkau baik, sangat baik. Yes, Lord. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Shalom, apa kabar? Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas berkat anugerahnya yang sudah diberikan untuk ibadah online setiap hari Minggu jam 10 pagi. Kami juga mengundang Anda untuk mengikuti fellowship di Facebook Gereja Betani Indonesia Anointing of East yang diadakan setiap harinya dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 19.30 atau jam 7.30 malam. Kami menunggu kedatangan Anda. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat menuliskan pokok-pokok doa saudara di kolom komentar di bawah video ini. Tim doa Gereja Betani Indonesia Anointing of East akan mendoakan setiap pokok doa saudara. Kami percaya Tuhan bangkit dan menolong saudara. Di zaman yang serba modern ini, kita diberikan banyak kemudahan, salah satunya dalam memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri Gereja Betani Indonesia atau dengan menggunakan QR Code. QR Code ini dapat diakses melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau Link Aja. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah, mengikuti praise and worship, mendengar dan mencatat khotbah yang disampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kau hadir
setiamu Tuhan, kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik, anugerahmu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik, kasih setiamu, kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik, yes Lord, anugerahmu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Katakan, Kau Allahku yang baik, anugerahmu Tuhan Yesus, anugerahmu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik, kasih setiamu. Mari angkat tanganmu, katakan, kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik, anugerahmu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik, Kau Allahku yang baik, yes Lord, haleluya. Anugerahmu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik, Kau Allahku yang baik, Kau Allahku yang baik, Kau Allahku yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya ya Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, dan kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan di dalam hadirat Tuhan, yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, bahkan yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, kita mendapatkan jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di minggu yang pertama di bulan yang ke-6 tahun 2021 ini. Mari sebelumnya kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada hari ini kembali Tuhan izinkan kami untuk beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bahkan menyembah akan Engkau Tuhan. Kami sungguh diberkati oleh kehadiran Tuhan. Kami percaya di tempat dimanapun kami berada, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat Tuhan kami mendapatkan jalan keluar yang terbaik, bahkan mujizat daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami juga akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan, begitu juga dengan kami semua yang mendengarkannya, agar kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Dan kami sudah memutuskan, kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kalau nanti kami juga akan
bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus. Biarlah urapan-Mu turun atas setiap kami. Engkau yang melayakkan setiap kami ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam ibadah hari Minggu. Dan ini adalah hari Minggu yang pertama di bulan yang ke-6. Kita mengucap syukur, kita sudah melewati 5 bulan lalu. Campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dengan luar biasa membawa kita memasuki bulan yang ke-6 ini. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang merasakan betul campur tangan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib? Boleh angkat tangan saudara dan katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Izinkan saya juga menyapa sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang baru pertama kali mengikuti ibadah melalui channel YouTube ini. Welcome, selamat datang. Saudara bukanlah orang asing, saudara adalah keluarga kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudaraku, izinkan saya juga menganjurkan saudara-saudara untuk dapat mengikuti video-video yang ada di YouTube channel ini. Baik itu video-video pujian penyembahan, termasuk juga video-video khotbah, agar saudara juga mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap lagi mengenai kebenaran firman Tuhan. Dan bagi saudara-saudaraku yang sudah rutin mengikuti ibadah melalui YouTube channel Bethany AOE Production ini, mari jadi saluran berkat. Saudara bisa sharekan video-video yang ada ini kepada keluarga, kepada sahabat, agar mereka juga diberkati oleh Tuhan, dijamah, dilawat oleh Tuhan, sama seperti saudara sebelumnya sudah diberkati oleh Tuhan. Baik saudaraku dikasih oleh Tuhan, saya juga berterima kasih buat tim ibadah online yang setiap minggunya telah berjerih lelah mempersiapkan ibadah-ibadah agar kita dapat beribadah bersama-sama. Saya percaya jerih lelah saudara-saudaraku tidak ada yang sia-sia, karena Tuhan memperhitungkan itu semua dan Tuhan memberkati saudara-saudaraku sekalian. Tetap semangat melayani Tuhan meskipun di tengah-tengah pandemi global seperti sekarang ini. Nah saudaraku, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kita memasuki bulan yang ke-6 di tahun 2021 ini. Kalau kita perhatikan dalam 1 tahun terakhir ini, kita benar-benar mengalami peningkatan jumlah ibadah yang kita ikuti. Baik ibadah online hari Minggu seperti sekarang ini, ya, maupun ibadah tiap malam melalui Zoom dan Facebook. Belum lagi ibadah-ibadah khusus lainnya. Terjadi peningkatan yang luar biasa. Bagi para pelayan Tuhan tentu juga merasakan akan hal itu kan? Karena semakin padatnya jadwal pelayanan. Meskipun masih secara online, namun kita sangat bersyukur kepada Tuhan masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk dapat berkarya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di seluruh dunia ini. Saudara, meskipun memang tidak mudah, karena baik pelayan-pelayan Tuhan maupun jemaat Tuhan harus berani mengalami perubahan dan mengikuti cara-cara baru di dalam melayani dan beribadah. Saya mendengar ada jemaat yang bersaksi bahwa awalnya sulit sekali untuk bisa mengikuti ibadah online melalui gadgetnya. Ya, dia mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi. Dia kesulitan untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan di tempatnya sambil mengikuti ibadah. Tetapi puji Tuhan, karena dia punya tekad yang bulat, dia punya kesungguhan hati, sekarang dia bisa menikmati hadirat Tuhan. Ia bisa menikmati ibadah online yang ia ikuti. Memang dibutuhkan tekad yang kuat, saudaraku, untuk dapat mengikuti perubahan yang mendadak ini. Amin. Saya percaya para hamba Tuhan dari semua departemen yang ada tentu juga telah berusaha melakukan yang terbaik agar pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan tetap dapat dijalankan dengan baik dan tidak diabaikan. Butuh ekstra usaha, butuh tekad yang kuat serta saling memberikan dukungan. Terima kasih sekali lagi buat seluruh pengerja, seluruh jemaat yang telah mendukung dalam perubahan-perubahan ini. Nah,
Namun ada sebuah pertanyaan muncul di hati saya. Apakah dengan mengikuti banyak ibadah tersebut, orang percaya benar-benar telah merasakan dan mengalami Tuhan dalam hidupnya tiap-tiap hari? Apakah pesan firman Tuhan yang diterima itu benar-benar telah menjadi bagian hidupnya setiap-tiap hari secara maksimal? Saudaraku, pertanyaan ini tentu saja perlu menjadi perenungan bagi kita sekalian, agar pertumbuhan rohani tiap-tiap orang menjadi maksimal dan hidupnya juga berbuah secara maksimal. Dan puji Tuhan, firman Tuhan memiliki jawaban untuk pertanyaan tersebut. Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan mengenai penabur. Ternyata benih yang ditabur tersebut tidak semuanya tumbuh sesuai dengan yang diharapkan oleh penabur tersebut. Memang ada yang tumbuh dengan baik, namun ada juga yang hilang, diinjak orang dan dimakan burung. Ada pula yang tumbuh sebentar lalu kemudian mati. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama. Kita akan baca arti daripada perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tersebut. Kita buka dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Katakan firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya di dalam hati yang baik. Perhatikan, hati yang baik berarti ada hati yang tidak baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang menyimpannya di dalam hati, merenungkannya siang dan malam serta melakukannya. Berdasarkan bacaan ini, ada 4 kemungkinan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang benih yang ditaburkan tadi. Nah, jelas saudaraku bahwa benih yang ditaburkan ini adalah benih super unggul, yaitu firman Allah. Nah, namun ternyata benih yang super unggul itu bertumbuh atau tidak bukan tergantung pada siapa yang menaburkan, tetapi tergantung kepada kualitas pendengar-pendengarnya. Kualitas tempat jatuhnya benih firman Tuhan itulah yang menentukan apakah benih itu kemudian bertumbuh atau tidak bertumbuh. Mari kita perhatikan di dalam ayat yang ke-12. Ini adalah kemungkinan yang pertama. Dikatakan yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil. Ya, kata mengambil dari bahasa aslinya adalah airo. Kata airo berarti take away, ya. Diterjemahkan juga sebagai dicuri. Nah, diambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Nah, saudaraku, inilah jawabannya kenapa banyak mendengarkan firman Tuhan ternyata belum tentu imannya itu bertumbuh, karena benihnya ternyata di take away, dicuri, diambil oleh iblis. Adalah kemungkinan yang pertama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kemungkinan yang kedua di dalam ayat yang ke-13 dikatakan yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu
ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Perhatikan baik-baik, mereka menerimanya dengan gembira. Apa artinya? Artinya mereka sangat-sangat diberkati oleh firman Tuhan yang mereka dengarkan. Tetapi sayangnya berhenti sampai di situ saja. Firman Tuhan berkata tidak berakar. Mereka tidak berakar. Dan akibatnya percayanya juga cuma sebentar. Setelah itu mereka murtad. Saudaraku, apa itu berakar? Nah, bagi saudara yang ingin tahu apa itu berakar, saudara dapat melihat video khotbah yang ada di YouTube channel ini dengan judul Berakar. Saya percaya saudara akan mendapatkan sebuah pemahaman kalau nanti saudara mendengarkan khotbah tersebut. Ini kemungkinan yang kedua yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi orang-orang itu mendengar dan gembira, tapi mereka tidak berakar. Akibatnya mereka hanya percaya sebentar saja, dan setelah itu mereka murtad. Ya, mereka terhilang kembali. Nah, perhatikan ayat yang ke-14. Ini adalah kemungkinan yang ketiga. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ini tipe lain lagi nih saudaraku, ya. Sudah bertumbuh, dikatakan sudah bertumbuh, bahkan juga sudah berbuah, tetapi sayangnya tidak maksimal. Karena apa? Karena ada 3K yang menghimpitnya, yaitu kekhawatiran. Jadi perhatikan saudara, kekhawatiran dalam hidup kita itu dapat menghimpit iman percaya, dapat menghimpit benih firman yang ditaburkan. Yang kedua, yang kedua adalah kekayaan. Ya, oleh karena kekayaan menjadi fokus dalam kehidupan anak-anak Tuhan tersebut, akibatnya iman mereka kemudian menjadi terhimpit. Dan yang ketiga adalah kenikmatan hidup. Ini saya lihat dalam bahasa aslinya adalah hedonai, hedon, ya, yang kalau diterjemahkan juga punya arti hawa nafsu, ya. Ini menghimpit sehingga akhirnya buah mereka tidak matang. Mereka berbuah juga tapi tidak matang, tidak maksimal. Ini adalah kemungkinan yang ketiga dari benih yang ditaburkan, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan perhatikan ayat yang ke-15. Ini adalah kemungkinan yang keempat. Dikatakan yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik. Ya, garis bawahi seperti saya katakan tadi, hati yang baik. Lalu dikatakan dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, sebetulnya ini kan targetnya saudara, ya. Targetnya adalah berakar, bertumbuh, berbuah. Amin. Katakan bersama saya, berakar, bertumbuh, berbuah. Kalau saat ini kita mengecek diri kita masing-masing, kira-kira saudara dan saya, kita ini termasuk yang mana? Nah, judul khotbah saya saat ini adalah kualitas tanah hati. Perhatikan saudaraku, petani setelah ia menaburkan benih, tentu saja wajar jika dia berharap akan menuai hasilnya, kan? Sangat wajar. Nah, orang percaya tiap-tiap hari ditaburi dengan benih unggul, yaitu firman Allah atau firman Tuhan. Tentu saja diharapkan menghasilkan juga tuaian yang baik, tuaian yang benar, tuaian yang besar. Tetapi sayangnya masih ada juga anak-anak Tuhan yang tidak bertumbuh, apalagi sampai menghasilkan buah.
Dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan yang kita baca tadi, sekarang kita memahami bahwa ternyata masalahnya terletak pada kualitas tempat jatuhnya benih firman tersebut, yaitu kualitas tanah hati masing-masing pendengar. Jadi sekarang kita menjadi sadar akan sia-sia saja jika seseorang terus-menerus ditaburi firman Tuhan kalau dia tidak mau membereskan kualitas tanah hatinya. Dan membereskan masalah kualitas tanah hati itu adalah tanggung jawab masing-masing kita. Amin. Haleluya. Ya, kitalah yang bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Kita tidak bisa bertanggung jawab atas diri orang lain, tidak bisa. Masing-masing kita. Nah, kalau tanah hati kita tidak baik, meskipun kita mendengar firman Tuhan banyak sekali, paling mentok kita cuma menjadi tahu. Kalau sebelumnya mungkin kita tidak tahu, sekarang kita menjadi tahu. Tapi itu kan bukan tujuannya firman Tuhan disampaikan. Tuhan menaburkan benih firman Tuhan kan bukan itu tujuannya. Tujuannya seperti yang dituliskan dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Kalau kita baca sama-sama, dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi tujuannya benih itu disampaikan atau ditaburkan agar menghasilkan iman yang luar biasa. Nah, kalau kualitas tanah hati kita baik, percayalah, ketika firman Tuhan itu ditaburkan dan kita mendengar, maka pasti iman kita akan bertumbuh dengan baik. Tapi sebaliknya, kalau kualitas tanah hati kita tidak baik, maka ketika kita mendengarkan akan firman Tuhan, meskipun itu adalah benih yang super unggul, namun iman kita tetap tidak akan bertumbuh. Sungguh disayangkan jika ini terjadi, karena saudaraku, firman Tuhan yang kita dengar sebetulnya itu sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Mari kita baca coba dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Apa itu tulisan yang diilhamkan Allah? Alkitab, saudara, firman Tuhan. Ya, saya mau berkata bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan, firman Allah. Jadi Alkitab bukan berisi firman Allah, tapi Alkitab itu sendiri adalah firman Allah. Karena segala tulisan itu diilhamkan oleh Allah. Dikatakan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Luar biasa bukan? Manfaatnya dahsyat sekali ya. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan-kelakuan yang tidak benar, dan mendidik orang hidup dalam kebenaran. Luar biasa. Nah, perhatikan di sini, firman Tuhan ini memberikan pengajaran. Harusnya semakin kita bergaul dengan firman Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berhikmat. Amin. Haleluya. Ya, semakin kita bergaul dengan firman yang mengajar kita, harusnya menghasilkan, menjadikan diri kita orang-orang yang berhikmat, karena memiliki pikiran Kristus di dalam diri kita. Namun kalau kita cek sekeliling kita, realitanya bagaimana? Ternyata saudaraku, masih banyak loh anak-anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya yang belum berhikmat. Buktinya apa? Buktinya gampang sekali jatuh oleh tipu muslihat si iblis atau si jahat. Contohnya gampang diadu domba. Loh, bayangkan domba dengan domba saling seruduk, saudara. Ya, benjol kepalanya, saudara. Dan akhirnya jatuh dua-duanya, rebah dua-duanya. Siapa yang senang? Ya, yang mengadu. Siapa itu? Si jahat atau si iblis. Ya, adu domba. Lalu kemudian apalagi gampang sakit hati, saudaraku. Simpan kepahitan.
dan juga akhirnya dendam. Saya kaget, baru-baru ini saya berbicara dengan seseorang yang sakit hati dan dendam, bahkan kepahitan dengan orang yang bahkan sudah meninggal. Ya kan, ya rugi siapa saudara? Yang rugi tentu diri sendiri kan? Karena orang yang sudah meninggal ya sudah, tidak bisa buat apa-apa lagi. Tapi yang masih hidup, dia kepahitan, dendam, sakit hati, akhirnya terkena berbagai-bagai penyakit, dan ini akan membahayakan dan merugikan dirinya sendiri. Dan kemudian apalagi saudaraku? Ya, menjadi sombong. Ya, menjadi sombong, menjadi congkak, menjadi tinggi hati. Itu kan tipu muslihat daripada si jahat atau si iblis. Dan biasanya begini, orang yang menjadi sombong, tinggi hati, congkak, itu nggak merasa saudara. Ya, nggak merasa. Jadi kalau diingatkan atau ditegur, dia akan berkata dengan marah tentunya, siapa yang bilang saya sombong? Saya ini nggak pernah sombong. Sungguh mati, sejak saya kecil saya nggak pernah sombong. Saya ini selalu rendah hati loh. Lah padahal itu ya kan baru sombong. Ya itu kan baru sombong contohnya saudara. Kira-kira saudara pernah ketemu orang-orang yang seperti ini? Tentunya pernah ya. Nah kalau belum pernah, mungkin saudara perginya terlalu jauh. Mungkin saudara mainnya terlalu jauh sampai ke dunia lain. Di sana memang nggak ada orang, nggak ada manusia. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita tahu jawabannya sekarang. Ternyata masalahnya ada pada kualitas tanah hati kita. Ini harus segera dibereskan agar menjadi baik, agar menjadi benar. Sebab kalau dibiarkan terus-menerus demikian, kalau tidak dibereskan, akhirnya pasti akan hancur. Kemuliaan Tuhan tidak bisa nyata dalam diri orang tersebut. Jauh-jauh hari firman Tuhan telah memberikan peringatan kepada kita tentang kualitas manusia yang hidup di akhir zaman. Ya, kita ini adalah orang-orang yang hidup di akhir daripada akhir zaman, saudaraku. Dan firman Tuhan sudah menuliskan ribuan tahun yang lalu. Kalau kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-7, ini kualitas manusia akhir zaman. Kita baca, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Selalu ingin diajar, artinya apa? Suka, rajin untuk dengar firman Tuhan, rajin baca firman Tuhan. Namun lihat, tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Mengapa demikian? Ini kan sebuah tanda tanya. Kenapa mereka tidak dapat mengenal kebenaran? Jawabannya adalah karena kualitas tanah hatinya tidak baik. Itu yang harus diperbaiki. Itu yang harus diperhatikan. Nah, di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-15, Tuhan Yesus memberitahu mengapa orang-orang itu tidak dapat mengenal kebenaran. Nah, kalau kita baca di dalam Matius 13 ayat 15 dikatakan, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Perhatikan, hati bangsa ini telah menebal, ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Lalu dikatakan tadi mengerti dengan hatinya, ya. Jadi yang dibahas oleh Tuhan Yesus di sini bukan tentang IQ, ya, kecerdasan berpikir, bukan. Tapi di sini berbicara tentang kecerdasan hati. Orang-orang yang menebal hatinya, yang kualitas tanah hatinya itu tidak baik, mereka tidak akan dapat mengerti apa yang firman Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan katakan. Mereka tidak bisa menangkapnya. Mari kita selalu memeriksa kualitas tanah hati kita masing-masing, saudaraku. Karena ini akan menentukan berapa besar hasil daripada firman Tuhan itu dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jangan cuma kita menambah pengetahuan kita, tetapi mari kita harus mengalami yang namanya perubahan hidup di dalam
Kristus Yesus. Nah, firman Tuhan bahkan di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10, di situ dikatakan ada hati yang membatu, saudara. Kalau tadi menebal, ya, ini bahkan sudah membatu, ya. Ini pasti keras sekali ini, saudara. Coba kita buka dalam Yeremia 17 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Betapa liciknya hati, ya, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat yang ke-10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Dikatakan hatinya sudah membatu. Menurut saudara orangnya sadar atau enggak? Menurut saudara orangnya tahu atau tidak kondisinya? Tidak. Orang seperti ini merasa baik-baik saja hidupnya, merasa bahwa ibadahnya sudah sempurna, merasa bahwa apa yang dia lakukan sudah menyenangkan hati Tuhan. Tapi mari lihat di ayat yang ke-10. Kalau tadi dikatakan aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tuhan Maha tahu. Manusia tidak tahu, termasuk orang itu sendiri nggak tahu, tetapi Tuhan tahu. Karena itu mari izinkan Tuhan yang menyelidiki dan menguji hati kita, sebab Tuhan yang Maha tahu. Nah, bagaimana kita bisa mendeteksi kualitas tanah hati? Yang pertama, saudaraku, dari hasilnya atau dari dampaknya. Nah, ketika kita menanam benih, lalu tidak ada tanda-tanda kehidupan setelah beberapa waktu, padahal benihnya itu benih yang baik, super unggul, maka kesimpulan kita adalah masalahnya bukan pada benihnya, masalahnya pasti pada tanah yang tidak baik. Betul? Memang kalau kita berbicara tanah hati, kita hanya bisa mendeteksi sedikit. Tetapi yang paling tahu kondisi dan kualitas tanah hati kita adalah Tuhan. Kita bisa mendeteksi hati kita dengan melihat ada atau tidak ada hasil firman Tuhan dalam hidup kita, bertumbuh atau mandek. Ya, kalau kita baca dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-12, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, ya, keadaan atau kondisi orang-orang yang kualitas tanah hatinya tidak baik. Dikatakan begini, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ini yang saya sebut sebagai Kristen mandek. Ya, karena dia berhenti sampai di situ saja. Seharusnya dia sudah dewasa, seharusnya dia sudah makan makanan yang keras. Dia hanya terus-menerus memerlukan yang namanya susu. Ya, seharusnya dia sudah bisa menjadi pengajar, dia masih harus diajar. Yang diajar asas-asas pokok lagi, saudara. Ya, hal yang sangat basic. Itu yang pertama, saudaraku. Bagaimana kita bisa mendeteksi kualitas tanah hati? Dari hasil. Dari apa yang dihasilkan, dari dampaknya. Ada atau tidak dampak firman Tuhan itu dalam kehidupan seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa mendeteksi kualitas tanah hati? Dari perkataan yang keluar dari mulut kita. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 18 sampai 19 dikatakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Katakan bersama saya, dari hati. Ya. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ya, kita lihat di sini, saudaraku. Apa yang keluar itu berasal dari hati. Jadi apa yang keluar itu bisa menjadi alat untuk kita bisa mendeteksi bagaimana kualitas hati seseorang. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Bagaimana sekarang kita bisa membereskan kualitas hati kita? Ini kan yang paling penting. Setelah kita mendeteksi, lalu didapati ternyata ada yang harus diperbaiki, ternyata hati kita masih tidak baik, jadi benih firman itu tidak bisa bertumbuh dalam diri kita. Bagaimana kita bisa membereskan kualitas hati kita? Yang pertama, minta dan relakan Tuhan membajak hati kita. Saya ulangi, minta dan relakan Tuhan membajak hati kita. Pemazmur menuliskan di dalam Mazmur 26 ayat yang kedua, dikatakan begini, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Pemazmur seorang yang sangat ingin hatinya diuji, hatinya diperiksa, diselidiki oleh Tuhan. Mari kita belajar, minta pada Tuhan untuk memeriksa, untuk membajak tanah hati kita. Amin. Ya, bagi tanah yang dibajak memang sakit, sebab segala macam sampah, batu kerikil, dan lain sebagainya akan dicungkil keluar. Sakit, tetapi setelah itu menjadi tanah yang baik, siap untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Proses ini, saudaraku, harus dijalani oleh setiap anak-anak Tuhan. Setiap orang percaya yang mau hidupnya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Siapapun dia, baik dia sudah hamba Tuhan, baik dia jemaat Tuhan, harus menjalani proses ini. Ya, kecuali dia sudah sempurna seperti Tuhan Yesus, maka tidak perlu lagi menjalani proses ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa membereskan kualitas hati kita? Yang kedua, mau menerima koreksi dari Tuhan. Tidak berbantah-bantahan, apalagi menolak koreksi dari Tuhan. Percayalah saudaraku, kalau kita tidak menerima koreksi dari Tuhan, maka bukan Tuhan yang rugi, kita yang rugi, karena kita tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Dalam kitab Ayub pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 dituliskan di sana, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Dalam terjemahan yang lain, yaitu New English Translation, dikatakan, therefore, blessed is the man whom God correct. So do not despise the discipline of the Almighty. Ya, ada koreksi-koreksi dari Tuhan. Ya, orang yang dikoreksi oleh Tuhan sebetulnya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Dikatakan blessed is the man whom God corrects. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak cuma membutuhkan yang namanya penghiburan dari Tuhan. Kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, saudara butuh yang namanya koreksi daripada Tuhan. Jangan pernah menolak didikan yang maha kuasa. Amin, haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita bisa membereskan kualitas tanah hati kita? Yang ketiga adalah buang semua yang kotor dan yang jahat. Dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-21 dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, di sini dikatakan buanglah, berarti kita mesti action. Amin. Iya, kita harus berani untuk meninggalkan segala yang tidak benar, tidak melakukan lagi segala yang jahat. Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Ya. Jadi bagaimana kita bisa membereskan tanah hati kita? Yang pertama adalah datang sama Tuhan, minta dan relakan Tuhan untuk membajak hati kita. Amin. Yang kedua, mau menerima koreksi dari Tuhan. Dan yang ketiga, buang semua yang kotor dan yang jahat.
Nah, sekarang kita kembali ke Matius 13 dan kita akan baca ayat yang ke-23. Ya. Dikatakan di sana Matius 13 ayat yang ke-23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, perhatikan di sini ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30 kali lipat hasilnya. Ya, kenapa kok bisa berbeda-beda? Tergantung kualitas tanah hati masing-masing. Amin. Ya, jelas. Kualitas benihnya kan sama. Semuanya benih super unggul karena firman Allah. Tapi kalau hasilnya kemudian berbeda-beda, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat, itu tergantung kepada kualitas tanah hati kita masing-masing sebagai pendengar-pendengarnya. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, jadi benih firman itu bertumbuh atau tidak bertumbuh ternyata bukan bergantung kepada siapa yang menyampaikannya, tetapi bergantung kepada kualitas tanah hati yang mendengarkannya. Kualitas tempat jatuhnya benih firman Tuhan, itu yang menentukan apakah 100 kali lipat hasilnya, 60 kali lipat hasilnya, atau 30 hasil, atau bahkan tidak menghasilkan apa-apa. Adalah sebuah kebodohan kalau orang tidak mau membereskan kualitas tanah hatinya. Ingat saudaraku, masalah kualitas tanah hati itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Apakah saudara mau memiliki kualitas tanah hati yang baik? Berapa banyak di antara saudara yang rindu memasuki bulan yang ke-6 dan seterusnya memiliki kualitas tanah hati yang baik, agar pada akhirnya dapat menghasilkan sesuatu yang besar bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Minta saudaraku, relakan Tuhan membajak hati kita dan mau menerima koreksi daripada Tuhan, dan buanglah semua yang kotor, semua yang jahat. Mari kita akan berdoa bersama-sama, dan setelah itu kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Berapa banyak di antara saudara mau meresponi akan firman Tuhan ini dan berkata, Tuhan, aku mau memiliki kualitas tanah hati yang baik, agar ketika Tuhan berfirman, firman itu jatuh di tanah hatiku yang baik, lalu bertumbuh dan menghasilkan buah yang begitu lebat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, bukan sebuah kebetulan kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan, tolong setiap kami untuk memahami bahwa Tuhan begitu mengasihi kami dan mencintai kami. Itulah sebabnya Tuhan, ketika Tuhan berfirman, Tuhan mau supaya itu boleh tertanam di hati kami, bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Ada terobosan, ada perubahan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami agar memiliki kualitas tanah hati yang baik di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menguji, memeriksa hati kami, bahkan Tuhan yang membajak hati kami. Jika masih ada sampah, masih ada kotoran-kotoran yang harus dibuang, Tuhan, Engkau mengerjakannya Tuhan, agar pada akhirnya tanah hati kami menjadi tanah yang benar, yang baik, dan siap untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami mau terus menerima koreksi daripada Tuhan, sebab orang yang dikoreksi oleh Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami mau membuang segala yang kotor, segala yang jahat dari hidup kami. Dan biarlah Tuhan, kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang menyenangkan akan hati Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini Tuhan, kami juga mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Layakkan kami Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Mari saudaraku, kita persiapkan roti dan anggur perjamuan kita masing-masing. Haleluya. Buat anugerah kasih-Mu yang telah bebas. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang aku teruskan kepadamu pada hari ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada waktu malam sebelum Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkan serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali engkau memakannya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini, yang kita angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Tubuh-Mu disesah buat kami ya Tuhan. Tubuh-Mu dihancurkan buat kami ya Tuhan. Hukuman yang tidak seharusnya telah ditimpakan kepada Tuhan. Dan oleh bilur-bilur-Mu lah segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Hidup kami sudah dipulihkan. Korabatakayaralaba syangkana mayaralabalabalabalabalabalaba. Korabatakayaralabalabalabalabalabalabalabalaba. Korabatakayaralabalabalabalaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat korban-Mu. Lalu sesudah makan Tuhan Yesus mengambil cawan. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita angkat cawan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat korban-Mu bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang sudah menebus kami Tuhan. Engkau yang sudah memberikan kepada kami keselamatan, bahkan hidup yang kekal bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melayakkan kami menjadi anak-anak Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hidup kami terus boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Seumur hidup kami boleh berkarya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, hamba-Mu secara khusus berdoa bagi jemaat-Mu, bagi anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Berkatilah Tuhan anak-anak-Mu dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga, dalam keluarga mereka, dalam mata pencarian mereka, usaha pekerjaan mereka. Berkatilah ya Tuhan, berkati mereka dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan buat hari yang luar biasa ini Tuhan. Engkau sendiri yang membereskan Tuhan tanah hati kami masing-masing, sehingga kualitas tanah hati kami menjadi kualitas yang benar, kualitas yang baik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Curahkanlah hujan keselamatan, hujan pertobatan atas bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Indonesia boleh penuh dengan kemuliaan akan Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pejabat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah mereka boleh menjalankan pemerintahan ini dengan hati yang takut kepada Tuhan. Tuhan,
campur tangan atas bangsa dan negara kami Tuhan, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Selamatkan Tuhan bangsa dan negara kami. Tak lupa kami berdoa juga untuk gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia. Biarlah semua tetap dapat menjalankan tugas panggilan yang Tuhan berikan kepada gereja-gereja-Mu. Berkatilah hamba-hamba-Mu Tuhan, agar semua dapat melakukan bagian mereka dengan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Aba, ya Bapa, kami sungguh bersyukur kalau kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu sendiri pada saat ini Tuhan. Dan saat ini kami juga mau membawa persembahan kami yang terbaik kepada Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang membawa persembahan di hadapan Tuhan, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu persepuluhan mereka. Berkati mereka dengan berlimpah-limpah. Dan biarlah Tuhan setiap taburan anak-anak-Mu ini dapat dipergunakan bagi pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi melalui wadah gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Aba. Sebentar kami juga akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan Engkau mencurahkan berkat-Mu atas setiap anak-anak-Mu. Mari kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita arahkan hati kita kepada Bapa di sorga, sumber segala berkat. Angkatlah kedua tangan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat dari Tuhan berkata, amin. Haleluya. Bersukacita, penyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersukacita sebab kebaikan Tuhan. Kami berkumpul bersukacita, menyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersukacita sebab kebaikan Tuhan. Ku angkat tanganku, ku angkat suaraku, menyanyi memuji Tuhan sebab Dia hirangkanku. Ku lihat di kananku, ku lihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Bersukacita, menyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersukacita sebab kebaikan Tuhan. Kami berkumpul bersukacita,
di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Ku angkat tanganku, ku angkat suaraku, menyanyi memuji Tuhan sebab Dia girakanku. Ku lihat di kananku, ku lihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Ku lihat di kananku, ku lihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Ku lihat di kananku, ku lihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Ada terpancar kemuliaan Tuhan. Ada terpancar kemuliaan Tuhan.